Pesan Bapa Suci Paus Fransiskus pada hari orang sakit kedunia yang ke-30. Pesan yang menyeluruh keluar dari lubuk hati yang terdalam sebagai pimpinan gereja yang mengalami sakit, dirawat dengan penuh kasih oleh semua pelayan kesehatan. Semoga pengalaman-pengalaman seperti yang dimiliki oleh Paus Fransiskus yang tertuang di dalam pesan ini juga menjadi pengalaman-pengalaman kita. Nanti pada akhir perayaan Ekaristi akan kita doakan doa untuk saudari-saudara kita yang sakit dan bagi semua petugas kesehatan dan penyelenggara pusat-pusat layanan kesehatan. Secara khusus kita berdoa semoga berkat kerjasama semua pandemi COVID-19 ini segera lewat dan kita dikaruniai kesempatan untuk membangun hidup baru di masa yang penuh pengharapan. Dengan keyakinan ini, marilah kita lanjutkan ibadah kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada peringatan Santa Perawan Maria dari Lourdes, bersama-sama dengan seluruh gereja, kita menyambut Hari Orang Sakit Sedunia. Marilah secara khusus kita doakan saudari-saudara kita yang sedang sakit. Semoga mereka kau kuatkan dan kau sembuhkan. Kita berdoa juga bagi keluarga-keluarga yang mendampinginya. Semoga bertumbuhlah di tengah-tengah keluarga itu kasih yang menyembuhkan. Kita juga berdoa bagi para pelayan kesehatan di dalam peran yang berbeda-beda. Semoga pelayanan mereka dapat menampilkan wajah Allah yang berbelas kasih dan murah hati. Kita berdoa juga bagi para pengelola pusat-pusat pelayanan kesehatan, rumah sakit, puskesmas, poliklinik, dan semua pusat-pusat pelayanan kesehatan yang lain. Semoga visi dan misi pelayanan tidak pernah luntur dari layanan kesehatan ini. Marilah bersama-sama kita awali perayaan Ekaristi ini dengan membawa ujub-ujub pribadi kita di hadapan Tuhan, ujub saudari-saudara kita yang secara khusus mohon didoakan karena sakit. Kita bawa pula ujub-ujub keluarga-keluarga dan komunitas kita. Kita mohon pengampunan agar kita layak merayakan misteri suci ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, setiap tahun pada Hari Orang Sakit Sedunia, Paus Fransiskus dan paus-paus sebelumnya selalu menyampaikan pesan. Bagi saya pribadi, kalau saya membaca pesan-pesan para pimpinan gereja, pesan yang disampaikan oleh Paus Fransiskus kali ini istimewa. Salah satu yang membuat pesan ini istimewa, sejauh dapat saya bayangkan, adalah pengalaman beliau sendiri. Kita semua tahu, beberapa waktu yang lalu, Paus Fransiskus dirawat di rumah sakit, menjalani operasi karena memang harus ada yang dioperasi. Sejauh dapat saya rasakan, pesan Paus Fransiskus kali ini amat sangat dekat dengan pengalaman beliau pribadi ketika dirawat.
Oleh karena itu, saya merasa bahwa bukannya karena saya malas menyiapkan renungan khusus, tetapi karena saya merasa bahwa apapun yang akan saya siapkan tidak bisa dibandingkan dengan pesan Paus Fransiskus yang beliau tulis untuk Hari Orang Sakit Sedunia tahun ini. Oleh karena itu, dengan menyesuaikan sana-sini supaya lebih mudah dipahami, saya ingin membacakan saja pesan Paus Fransiskus itu yang menyapa semua yang sakit, pelayanan saudari-saudara kita yang sakit, lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Saudari-saudaraku yang terkasih, 30 tahun yang lalu, Santo Yohanes Paulus II mencanangkan Hari Orang Sakit Sedunia untuk mendorong umat Allah, lembaga-lembaga kesehatan Katolik dan masyarakat sipil untuk semakin memperhatikan orang sakit dan semua yang merawatnya. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kemajuan yang dicapai. Namun jalan masih panjang untuk memastikan bahwa semua orang sakit, khususnya mereka yang tinggal di tempat dan keadaan yang sangat miskin dan terpinggirkan, menerima perawatan kesehatan yang mereka butuhkan, serta pelayanan pastoral yang dapat membantu mereka menanggung penyakit mereka dalam persatuan dengan Kristus yang disalibkan dan bangkit. Semoga Hari Orang Sakit Sedunia ke-30 membantu kita bertumbuh dalam kedekatan dan pelayanan kepada orang sakit dan keluarga mereka. Tema yang dipilih untuk Hari Orang Sakit Sedunia ke-30 ini, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati, mengajak kita pertama-tama mengarahkan pandangan kepada Allah yang kaya akan belas kasih. Dia selalu menjaga kita dengan kasih seorang Bapa, bahkan ketika kita berpaling daripadanya. Belas kasih adalah nama Tuhan yang luar biasa. Belas kasih tidak dipahami sebagai perasaan sentimental sesaat, tetapi sebagai kekuatan yang selalu hadir dan aktif yang mengungkapkan sifat Tuhan. Pemahaman ini menggabungkan kekuatan dan kelembutan. Dengan demikian kita dapat mengatakan dengan penuh syukur bahwa belas kasih Allah mencakup baik kebapaan maupun keibuan. Tuhan memelihara kita dengan kekuatan seorang ayah dan kelembutan seorang ibu. Dia tak henti-hentinya ingin memberi kita hidup baru di dalam Roh Kudus. Kesaksian utama dari cinta Bapa yang penuh belas kasih kepada orang sakit adalah Yesus Kristus, Putra Tunggalnya. Injil sering menceritakan perjumpaan Yesus dengan orang-orang yang menderita berbagai penyakit. Ia berkeliling di seluruh Galilea, ia memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kita bertanya di dalam diri kita, mengapa Yesus menunjukkan perhatian yang begitu besar kepada orang sakit? Sedemikian rupa, sehingga ia menjadikannya yang terpenting dalam perutusan para rasul dan murid-muridnya, yaitu mewartakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Jawabannya kita temukan di dalam kata-kata bijak seorang filsuf abad ke-20. Rasa sakit benar-benar mengisolasi. Dan isolasi mutlak ini menimbulkan kebutuhan untuk menarik orang lain, untuk mengundang yang lain. Ketika seseorang secara jasmani merasa lemah dan menderita karena sakit, hatinya menjadi berat, takut, mengalami ketidakpastian yang semakin meningkat, dan mempertanyakan makna dari apa yang sedang terjadi di dalam hidupnya itu. Dalam hal ini kita ingat, sekian banyak pasien yang selama masa pandemi menghadapi akhir hidup mereka dalam kesendirian.
di unit perawatan intensif, meski dibantu oleh petugas kesehatan yang murah hati, namun jauh dari keluarga, jauh dari orang-orang yang mereka cintai dan orang yang paling penting di dalam hidup mereka. Ini membantu kita untuk melihat betapa pentingnya kehadiran kita sebagai saksi cinta kasih Allah yang mengikuti teladan Yesus untuk memberikan penghiburan dan menghidupkan harapan kepada orang sakit. Undangan Yesus untuk berbelas kasih kepada Bapa, seperti Bapa mempunyai makna khusus bagi para petugas kesehatan. Maksudnya bukan saya tetapi Paus Fransiskus. Saya mengingat semua dokter, perawat, teknisi laboratorium, staf pendukung dan perawat orang sakit, serta banyak sukarelawan yang menyumbangkan waktu mereka yang berharga untuk membantu saudari-saudara yang menderita sakit. Para petugas kesehatan yang terkasih, Anda melakukan pelayanan bersama orang sakit dengan kasih dan kompetensi, melampaui batas profesi Anda, dan ini menjadi suatu misi. Tangan Anda yang menyentuh tanda petik tubuh Kristus yang menderita menjadi perpanjangan tangan belas kasih Bapa. Sadarilah martabat mulia profesi Anda serta tanggung jawab yang menyertainya. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas kemajuan yang telah dicapai oleh ilmu kedokteran. Teknologi-teknologi baru telah memungkinkan untuk terapi yang sangat bermanfaat dan tepat bagi orang sakit. Namun, semua ini jangan sampai membuat kita melupakan keunikan setiap pasien, martabat, dan kerentanannya. Pasien selalu lebih penting daripada penyakitnya. Dan untuk alasan inilah, setiap pendekatan terapeutik tidak dapat mengabaikan upaya mendengarkan pasien, riwayatnya, kecemasan, dan ketakutannya. Bahkan ketika tidak ada kemungkinan untuk sembuh, perawatan selalu dapat diberikan. Selalu dimungkinkan untuk menghibur, selalu dimungkinkan untuk membuat orang merasakan kedekatan yang mementingkan pribadinya daripada penyakitnya. Saya berharap bahwa pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada para petugas kesehatan hendaknya memampukan mereka untuk mengembangkan kapasitas mendengarkan dan berelasi dekat dengan orang lain. Hari Orang Sakit Sedunia juga merupakan kesempatan yang baik untuk memusatkan perhatian kita pada pusat-pusat perawatan. Selama berabad-abad, belas kasih kepada orang sakit telah menggerakkan komunitas Kristiani membuka banyak pusat-pusat perawatan dengan semangat orang Samaria yang baik hati. Di pusat-pusat itu, kasih dan perhatian dapat diberikan kepada orang-orang dengan berbagai jenis penyakit, terutama mereka yang tidak mendapatkan jawaban atas persoalan-persoalan kesehatannya, mereka yang miskin, dikucilkan secara sosial karena penyakit tertentu atau kesulitan lainnya. Dalam semangat belas kasih seperti Bapa, para misionaris yang tak terhitung jumlahnya telah mengiringi pewartaan Injil dengan membangun rumah sakit, apotek, dan tempat-tempat perawatan. Itu semua adalah karya-karya yang sangat berharga. Melalui karya-karya ini, kasih Kristiani telah terlihat nyata dan kasih Kristus menjadi lebih meyakinkan. Saya mengingat terutama orang-orang di daerah miskin, di belahan bumi, di mana terkadang mereka perlu melakukan perjalanan jauh untuk menemukan pusat perawatan yang meskipun dengan sumber daya terbatas menawarkan apa yang tersedia. Perjalanan kita masih panjang dan di beberapa negara akses perawatan yang memadai masih tetap menjadi kemewahan. Kita melihat ini misalnya dalam kelangkaan vaksin yang tersedia untuk melawan COVID-19 di negara-negara miskin. Tetapi terlebih lagi kurangnya pengobatan untuk penyakit
yang membutuhkan obat-obatan yang jauh lebih sederhana. Dalam konteks ini, saya ingin menegaskan kembali pentingnya lembaga kesehatan Katolik. Lembaga-lembaga ini adalah harta berharga yang harus dirawat dan dikembangkan. Kehadiran lembaga-lembaga ini telah memberikan warna khusus di dalam sejarah gereja dan sejarah umat manusia. Melalui pelayanan ini, gereja menunjukkan kedekatannya dengan yang sakit dan yang miskin, dan dengan situasi yang diabaikan oleh orang lain. Sekarang pun, bahkan di negara-negara yang paling maju, kehadiran lembaga-lembaga dan para pelayan kesehatan Katolik adalah berkah. Karena selain merawat tubuh dengan semua keahlian yang diperlukan, mereka selalu dapat menawarkan persembahan amal kasih yang terpusat pada orang itu sendiri dan keluarga mereka. Di saat budaya membuang dan budaya kematian merajalela, di mana kehidupan tidak selalu diakui layak untuk disambut dan dijalani, lembaga-lembaga ini sebagai tanda petik rumah belas kasih dapat menjadi teladan, suara hati dalam melindungi dan merawat semua kehidupan, bahkan yang paling rapuh sekalipun, dari awal hingga akhir hayatnya. Kehadiran dan pelayanan pastoral kesehatan juga semakin diakui perannya yang tak tergantikan. Selain mengalami pengabaian di dalam berbagai hal, orang sakit tidak jarang juga mengalami pengabaian dalam hal pelayanan rohani. Kepada mereka mesti diyakinkan bahwa Tuhan dekat dengan mereka, bahwa Tuhan melimpahkan berkat dan menyampaikan sabda penghiburannya, serta dukungan untuk perjalanan pertumbuhan dan pendewasaan imannya, khusus bagi orang Katolik melalui perayaan sakramen-sakramen. Saya ingin mengingatkan bahwa kehadiran dan kedekatan pada orang sakit dan pelayanan pastoral bukan hanya tugas yang dijalankan oleh para petugas tertentu, pelayanan tertentu yang ditunjuk secara khusus. Mengunjungi orang sakit adalah undangan yang diberikan Kristus kepada semua muridnya. Amat banyak orang sakit dan lanjut usia yang tinggal di rumah dan menunggu kunjungan. Pelayanan penghiburan adalah perutusan bagi setiap orang yang dibaptis. Kita ingat sabda Yesus, ketika aku sakit, kamu melawat aku. Saudari-saudaraku yang terkasih, melalui perantaraan Maria, Bunda Kesehatan, saya mempercayakan semua orang sakit dan keluarga mereka. Dengan bersatu bersama Kristus yang menanggung penderitaan dunia, semoga saudari-saudara kita yang sedang sakit menemukan makna, memperoleh penghiburan dan harapan. Saya berdoa untuk para petugas kesehatan dimanapun berada, agar dengan penuh belas kasih, para petugas kesehatan dapat memberikan perawatan yang paling baik dan kedekatan sebagai saudara kepada saudari-saudara yang sedang sakit. Itulah saudari-saudara yang terkasih, pesan Bapa Suci Paus Fransiskus pada Hari Orang Sakit Kedunia yang ke-30. Pesan yang menyeluruh, keluar dari lubuk hati yang terdalam sebagai pimpinan gereja yang mengalami sakit, dirawat dengan penuh kasih oleh semua pelayan kesehatan. Semoga pengalaman-pengalaman seperti yang dimiliki oleh Paus Fransiskus yang tertuang di dalam pesan ini juga menjadi pengalaman-pengalaman kita. Nanti pada akhir perayaan Ekaristi akan kita doakan doa untuk saudari-saudara kita yang sakit dan bagi semua petugas kesehatan dan penyelenggara pusat-pusat layanan kesehatan. Secara khusus kita berdoa semoga berkat kerjasama semua, pandemi COVID-19 ini segera lewat dan kita dikaruniai kesempatan untuk membangun hidup baru di masa
yang penuh pengharapan. Dengan keyakinan ini, marilah kita lanjutkan ibadah kita. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, firman-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Kata sambutan dari Ketua Panitia HOSD ke-30, Dr. Ferry Herwindo MM. Selamat pagi, salam dalam damai Kristus. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur atas terselenggaranya acara HOSD ke-30 di tahun 2022 ini dengan baik. Dengan segala kerendahan hati, saya mengucapkan terima kasih kepada 4 rumah sakit, Rumah Sakit Atmajaya, Karolus Salemba, Karolus Serpong, dan Elizabeth Bekasi, Perdaki, Legio Maria, tim pelayanan, dan tim KAJ, serta semua orang yang terlibat dalam acara ini, sehingga acara ini bisa berjalan dengan sukses. Dan semoga acara HOSD 30 ini bisa bermanfaat bagi pasien yang didoakan dan bisa segera mendapatkan kesembuhan. Tak lupa juga untuk dedikasi Bu Ani, Bu Lucy, Dr. Vero, Pak Sigit, dan segenap tim HOSD ke-30 yang sudah meluangkan waktu dan tenaga di tengah kesibukannya sehari-hari melayani dan membantu acara ini. Dan kepada Romo Monsinyur Kardinal dan Romo-Romo yang sudah mendukung acara dalam doa dan persembahan kasih kepada pasien, saya ucapkan juga terima kasih yang sangat-sangat. Sedikit saya tambahkan ada quote yang sangat bagus bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah dan langit yang biru, tapi Tuhan selalu berjanji akan selalu menemani. Dan salam dalam damai Kristus. Marilah kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat Tuhan. Semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan dan perayaan Ekaristi yang kita rayakan menjadi kekuatan bagi saudari-saudara kita yang sedang sakit untuk terus tabah mengusahakan kesembuhan dan mempersembahkan seluruh pengalaman hidup ini kepada Tuhan. Bagi keluarga yang mendampingi, semoga sabda dan perayaan Ekaristi ini menumbuhkan kasih yang semakin kuat di tengah-tengah keluarga, kasih yang menyembuhkan. Sebagai semua pelayan kesehatan di dalam peran apapun, mendorong segala macam usaha untuk menampilkan wajah Allah yang berbelas kasih. Dan semoga kita sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, saudari-saudara yang kita doakan secara khusus di dalam perayaan Ekaristi ini, selalu dilimpahi berkat, perlindungan, dan damai sejahtera. Dan semoga persaudaraan kita, pekerjaan dan pelayanan kita diteguhkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat kita sudah selesai. Kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam sehat, berlimpah berkat untuk kita semua. Amin.